Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 4 Maret 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Miliki Pikiran Positif bagian pertama. Jadi ini saya akan membahasnya beberapa renungan ke depan, tapi hari ini saya membahas miliki pikiran positif untuk bagian pertama. Ya, kita mau lihat saudara di dalam surat Paulus yang Paulus tulis yang saya baca tadi. Di sana Paulus menekankan untuk saudara dan saya, umat Tuhan, jemaat yang dia layani, untuk mulai membangun pikirannya dengan hal-hal yang positif. Dan untuk bagian pertama yang mau saya bahas adalah memikirkan semua yang benar. Jadi pikiran positif itu bisa saudara dan saya alami kalau kita mengisi pikiran kita dengan semua yang benar. Nah, untuk hari ini pikiran yang diisi dengan semua hal yang benar, saya punya 3 poin yang mau saya share buat saudara hari ini. Yang pertama Roma 5 ayat yang ke-5b, saya mau bacakan ini buat saudara. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kata roh ini adalah Roh Kudus ya, huruf besar roh. Jadi untuk saudara dan saya bisa memiliki pikiran yang benar, maka yang pertama kita harus memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Jadi pikiran yang kita pikirkan, hal yang kita pikirkan, jika itu bersumber dari apa yang Roh Kudus katakan, maka pikiran kita sudah pasti positif. Tapi jika pikiran kita diisi oleh pikiran yang bukan datang dari Roh Kudus, yang datang dari roh iri hati, yang datang dari roh dendam, yang datang dari roh bersaing, roh apa saja, maka pasti pikiran itu tidak benar. Karena itu pagi ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, mau berpikir yang benar, mau terus positive thinking, isi pikiran saudara dan saya dengan hal-hal yang berasal hanya dari perkataan Roh Kudus. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau memiliki pikiran positif yang benar, di dalamnya hal-hal benar ada di dalam pikiran kita, maka yang kedua 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b. Saudara nanti bisa baca 2 Korintus 10 ayat 5b. Intinya di sana menegaskan bahwa kita harus membiarkan pikiran Kristus menawan pikiran kita, menaklukkan pikiran kita. Jadi pikiran kita harus ditaklukkan oleh Kristus, ditaklukkan oleh pribadi Yesus itu sendiri. Jadi hari ini pikiran saudara dan saya, jika ditaklukkan oleh orang lain, jika ditaklukkan oleh orang yang mau mengendalikan saudara dan saya secara daging, maka sudah pasti itu tidak akan benar. Tapi mari hanya biarkan pikiran saudara dan saya hanya mau ditawan dan ditaklukkan oleh Kristus. Yang ketiga, jika saudara dan saya mau memiliki pikiran yang positif dan di dalamnya terdapat semua hal yang benar, maka yang ketiga, saudara dan saya harus memikirkan apa yang dikatakan oleh Sang Kebenaran. Saya ulangi, kita harus memikirkan apa yang dikatakan oleh Sang Kebenaran. Sang Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6a. Yesus berkata, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Salah satunya kebenaran.
Jadi ketika saudara dan saya memikirkan semua yang dikatakan oleh Yesus masuk di dalam pikiran kita, sang sumber kebenaran itu, maka pikiran kita pasti adalah pikiran yang positif. Maka kita sudah pasti memiliki pikiran yang positif. Yang keempat, yang terakhir, kalau saudara dan saya mau memiliki pikiran yang positif, maka kita harus memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ulangi, apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena setiap perkataan firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran saudara dan saya, itu pasti akan membuat saudara dan saya berpikir secara positif. Mengapa? Karena perkataan firman Tuhan itu selalu benar, dan tidak ada kebenaran yang bisa mengalahkan perkataan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 poin ini harus saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau memiliki pikiran yang positif, yang di dalamnya hanya terdapat semua kebenaran, semua hal yang benar yang Paulus mau, kita harus memikirkannya. Ingat, kita harus memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh Kudus, bukan yang dari daging. Kita harus membiarkan pikiran kita ditawan dan ditaklukkan oleh Kristus, pikiran Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki pikiran yang berasal dari perkataan sang sumber kebenaran, yaitu Yesus. Dan yang keempat, kita harus memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 poin 4, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saudara dan saya memiliki pikiran yang sedang diisi oleh 4 hal ini atau tidak? Ataukah saudara dan saya sedang memikirkan hal-hal yang ditawarkan oleh perkataan-perkataan manusia yang mengandung daging, yang berasal dari keinginan daging? Ataukah perkataan-perkataan yang berasal dari pikiran saudara, yang berasal dari daging? Semua itu saudara dan saya harus abaikan dan singkirkan. Dan mulailah isi pikiran kita dengan hal-hal yang datang dari Roh Kudus, yang datang dari sang kebenaran Yesus Kristus, yang datang dari firman Allah, dan membiarkan pikiran kita hanya ditawan oleh pikiran Kristus. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki pikiran yang positif, yang diisi oleh hal-hal yang benar yang datang dari Tuhan. Amin.